Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anana Wangkifari, NIM 180321100070. Saya akan mereview materi tentang tata niaga produk agribisnis. Ya, yang pokok bahasan pertama ada pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Yang kedua ada pendekatan SCP. Yang ketiga ada market conduct. Dan yang keempat ada market perform. Selanjutnya di sini saya jurnal pertama memakai jurnal analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dan jurnal kedua memakai analisis sistem tata niaga daun bawang studi kasus Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang pertama ada pendekatan analisis produk tata niaga. Yang pertama pendekatan komoditas. Jurnal 1, Desa Bayung Gede adalah daerah potensial penghasil cabai di Kecamatan Kintamani. Salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi dan cabai termasuk komoditas yang mudah rusak. Jurnal 2, rata-rata luasan lahan untuk budidaya daun bawang yaitu 1000 meter persegi di Kecamatan Pacet. Yang selanjutnya ada kondisi permintaan. Jurnal pertama, komoditas cabai selalu mengalami fluktuasi harga dalam beberapa tahun terakhir. Jurnal kedua, permintaan terhadap daun bawang cukup tinggi di pasar lokal daerah Cianjur, Bogor, dan Jakarta. Yang ketiga ada kondisi penawaran. Jurnal pertama, ada harga cabai di tingkat produsen cenderung mengalami peningkatan akibat fluktuasi harga. Yang kedua ada pedagang besar memiliki posisi kuat dalam proses penawaran. Ya, mohon maaf untuk yang penjelasan untuk kondisi penawaran jurnal kedua tidak terlihat karena keterbatasan alat perekam. Selanjutnya ada pendekatan analisis kelembagaan. Jurnal pertama, yang pertama ada petani, kedua ada pedagang pengepul, ketiga ada pedagang antar kota atau antar pulau, keempat ada pengecer atau supplier, kelima ada konsumen. Jurnal kedua ada pertama ada petani, kedua pedagang pengumpul, ketiga pedagang pengecer, keempat pedagang besar, kelima subterminal agribis. Selanjutnya pendekatan fungsional. Yang pertama ada fungsi pertukaran. Jurnal pertama, jual beli cabai dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Jurnal kedua, petani di Kecamatan Pacet hanya melakukan penjualan ke pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer. Pedagang besar melakukan pembelian dari petani dan penjualan ke pedagang pengecer. Dan pedagang pengecer melakukan pembelian dari pedagang besar dan melakukan penjualan ke konsumen. Fungsi fisik. Yang jurnal pertama ada cabai diangkut dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan ke luar kota maupun luar pulau. Jurnal kedua, penyimpanan daun bawang dengan suhu ideal untuk dipasarkan melalui retail supermarket dan pengangkutan ke pasar lokal dilakukan oleh pedagang besar menggunakan mobil bak terbuka. Selanjutnya ada pendekatan fungsional. Fungsi fasilitas. Jurnal pertama melakukan sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai berdasarkan kualitasnya untuk meminimalkan resiko kerusakan pada cabai hingga sampai tujuan. Jurnal kedua melakukan sortasi atau grading, penanggulangan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar komoditas daun bawang. Yang kedua ada pendekatan SCP berdasarkan karakteristik tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Jurnal pertama, pedagang pengepul berperan sebagai pedagang antar kota maupun antar pulau. Jurnal kedua, jumlah petani lebih banyak dibandingkan jumlah pedagang atau pembeli. Di tingkat diferensiasi produk,
Jurnal pertama, pada komoditas cabai tidak terdapat diferensiasi produk. Jurnal kedua, pada komoditas daun bawang terdapat diferensiasi produk dalam pemasarannya berdasarkan kondisi fisik dan ukuran. Kondisi ini mempengaruhi tingkat harga daun bawang. Selanjutnya, hambatan keluar masuk pasar. Jurnal pertama, hambatan pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai dengan karakteristik cabai yang mudah rusak dan serta persaingan antar pedagang. Jurnal kedua, modal yang besar menjadi hambatan yang dialami petani dan pedagang besar. Tingkat pengetahuan pasar. Jurnal pertama, persaingan tidak sempurna, yaitu struktur duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Yang kedua, jurnal kedua, informasi yang terjadi di pasar mudah diterima oleh petani, tapi sumber informasi tidak dapat dimaksimalkan oleh petani karena terbiasa dengan sistem pemasaran yang sudah terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk lembaga lain, informasi pasar diperoleh dari survei sesama pedagang. Selanjutnya ada market conduct. Jelaskan lembaga pemasaran yang terlibat. Jurnal pertama, petani sebagai produsen komoditas cabai, pedagang pengepul sebagai yang mengumpulkan komoditas cabai dari petani, kemudian sebagai penjual dari pedagang pengecer bagi pedagang pengecer maupun konsumen akhir, pedagang antar kota antar pulau sebagai penyalur dari pedagang pengepul ke lembaga lebih kecil, pengecer sebagai penjual bagi konsumen akhir, konsumen sebagai yang membeli produk dari melalui beberapa proses yang disalurkan lembaga terkait. Yang kedua, ada jelaskan lembaga pemasaran yang terlibat dari jurnal 2. Petani sebagai yang produksi komoditas daun bawang. Yang kedua, ada pengumpul kebun sebagai yang mengumpulkan kemudian meneruskan penjualan ke pedagang besar maupun pengecer. Subterminal agribisnis, yaitu akses pasar terbuka dan merupakan tempat fasilitas transaksi yang dibentuk oleh pemerintah dan wilayah pasar setempat untuk menampung produk-produk agribisnis, khususnya hortikultura. Pedagang besar, pedagang yang menampung pasokan daun bawang dalam jumlah besar. Pedagang pengecer, pedagang yang berinteraksi langsung dengan konsumen akhir. Ya, ada pola saluran pemasaran. Jurnal pertama, saluran pertama, petani menjual ke pedagang, kemudian diteruskan ke pengecer, pengecer meneruskan ke konsumen akhir. Kedua, pedagang, kemudian ke pedagang pengepul atau pedagang antar kota, kemudian ke pengecer, dan diakhiri dengan ke konsumen akhir. Saluran ketiga, petani ke pengepul atau pedagang antar pulau, kemudian ke supplier, dan ke hotel. Jurnal kedua, saluran pertama, petani, kemudian pedagang pengumpul kebun, kemudian STA, kemudian pedagang besar, kemudian pedagang pengecer lokal. Saluran 2, petani ke pedagang besar, kemudian ke pedagang pengecer lokal dan supermarket. Saluran 3, petani langsung ke pedagang pengecer lokal. Saluran keempat, petani ke pedagang pengumpul kebun, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pedagang pengecer lokal dan supermarket. Kebijakan dalam menentukan harga. Jurnal 1, penentuan harga ditentukan oleh petani yang kemudian ditawar oleh pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan harga. Jurnal kedua, penentuan harga di tingkat petani dikumpulkan oleh PPK. Penentuan harga dilakukan dengan cara tawar-menawar. Proses harga pedagang dan pedagang pengecer memiliki peranan yang penting dalam penentuan harga karena sistem penentuan harga didasarkan atas harga yang berlaku di pasar. Kemudian ada market conduct, sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Jurnal 1, ada kesepakatan antar petani yang
dan pedagang pengepul menyebabkan adanya keterikatan. Namun, pedagang pengepul bukanlah pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani, sehingga kerjasama yang dilakukan murni karena keterikatan perjanjian, bukan karena keterikatan pembagian hasil. Jurnal kedua ada 3, yaitu sistem pembayaran sebagian, sistem pembayaran hutang, dan sistem pembayaran tunai. Market perform, margin pemasaran, jurnal 1. Total margin pemasaran komoditas cabai di Kecamatan Kintamani pada saluran 1 3.000 per kilo, pada saluran 2 sebesar 5.000 per kilo, pada saluran ketiga sebesar 15.000 per kilo. Dan jurnal 2 total margin pemasaran komoditas daun bawang di Kecamatan Pacet saluran 1 sebesar 2.500, saluran 2 sebesar 16.460, saluran 3 sebesar 750 per kilo, dan saluran 4 17.460 per kilo. Sedangkan farmer share dari jurnal 1 pada saluran 1 sebesar 86,96%, pada saluran 2 sebesar 80%, pada saluran 3 sebesar 57,14%. Pada jurnal 2 farmer share saluran 1 sebesar 61%, pada saluran 2 18%, pada saluran 3 88%, pada saluran 4 15%. Kemudian ada integrasi pasar. Jurnal 1 pemanfaatan sumber daya manusia cukup baik oleh pelaku pasar karena membantu membuka lapangan kerja. Progres kemajuan teknologi pada pemasaran cabai belum mengalami perubahan yang cukup jauh, hanya memanfaatkan telepon genggam atau ponsel sebagai media antar pedagang, serta belum adanya pemanfaatan internet. Jurnal 2 terdapat subtata niaga agribisnis sebagai akses pasar terbuka, namun perannya masih kurang maksimal. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Dari jurnal 1, kelebihan yaitu penjelasan lengkap dan runtut, adanya data produksi cabai secara time series. Kelebihan jurnal 2, kondisi struktur pasar dijelaskan secara runtut dan rinci dari tiap lembaga. Kekurangan jurnal 1, harga tiap lembaga tidak spesifik. Yang kedua, ada sistematis penulisan subbab tidak perlu dicetak miring. Kekurangan jurnal 2, perhitungan margin pemasaran tidak dijelaskan secara miring. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.